Semoga kita semua, jadi anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, ya, segar oger, rahayu bersama keluarga. Walaupun hari ini kita menghadapi badai yang sama, anak-anak, ya. Jadi seperti nelayan kita harus menepi, walaupun anak-anak sudah dipersiapkan dengan pelampung, dengan vaksin, ya, tapi karena badainya yang luar biasa kita harus menepi walaupun kita berada pada perahu atau kapal yang berbeda-beda. Nah, untuk itu pertama-tama izinkan Bapak menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, dan salam gema santi, damai. Anak-anakku semua, jadi pada hari ini, tanggal 12 Juli tahun 2021, kalian menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pada hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah, merupakan jembatan dari SD menuju ke SMP atau yang sering disebut dengan bridging course, ya, jadi jembatan pengetahuan bagaimana anak-anak nanti bisa belajar dan mengikuti pelajaran di jenjang SMP. Jadi pertama, sebagai rasa syukur kita, rasa bahagia kita, karena kalian adalah anak-anak yang hebat semua. Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang hebat. Bapak ucapkan selamat, kalian telah diterima di SMP Negeri 1 Semarapura. Untuk itu, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ide Sang Yang Widiwasa, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Semarapura tahun pelajaran 2020, 2021, 2022, kita buka dulu, ya. Oke, kita sudah buka ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan materi wawasan wiyata mandala. Nah, sebelum menyampaikan materi ya, Bapak perkenalkan diri dulu. Jadi nama Bapak Inyoman Karyawan ya, selaku Kepala SMP Negeri 1 Semarapura. Jadi Bapak itu kelahiran Gianyar tahun 68, hari ini Bapak sudah berusia 53 tahun ya. Bapak sudah menikah, anak Bapak itu 3 orang. Yang paling kecil kelas 5 SD, kemudian yang nomor 2 kelas 2 SMA, dan yang pertama baru semester 6 ya. Jadi Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SMP 1 Semarapura, nah itu lebih kurang 6 tahun. Jadi pengalaman Bapak pernah menjadi guru berprestasi di tingkat provinsi, menjadi instruktur mata pelajaran bahasa Indonesia, menjadi instruktur kurikulum bagi para kepala sekolah, dan yang terakhir beberapa minggu yang lalu, nah, Bapak baru pulang dari Makassar, itu mengikuti pembekalan calon pengajar praktik guru penggerak. Ya, baiklah anak-anakku semua, jadi anak yang hebat, semuanya tetap semangat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mengawali untuk materi wawasan wiyata mandala, Bapak minta anak-anak mengaktifkan kameranya dan mengacungkan tanda jempol semuanya. Ayo diacungkan jempolnya semua. Nah, sebagai tanda bahwa kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Mulai hari ini kita akan bersama-sama menggali impian. Ya, kita akan mewujudkan impian sehingga kalian menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang menuju
Indonesia Emas. Baik, kita akan share materi tentang bagaimana profil SMP Negeri 1 Semarapura. Baiklah anak-anakku semua, pertama Bapak sampaikan SMP Negeri 1 Semarapura, itu visinya adalah maju bersama menciptakan SMP Negeri 1 Semarapura yang Sandi Jaya Jagadita berbasis Trihita Karana. Ya. Nah, dari visi ini anak-anak, maka program yang ingin kita wujudkan adalah program anak-anak semua jadi juara. Jadi semua jadi juara di bidangnya masing-masing. Apakah kalian yakin kalian bisa jadi juara? Jadi Bapak yakin bahwa anak-anak semuanya adalah juara. Karena kalian adalah utusan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kalian adalah orang-orang yang terpilih. Ya. Orang-orang yang terpilih sebagai utusan untuk dilahirkan ke muka bumi ini dengan potensi yang bermacam. Nah, sehingga mari kita bersama-sama jadi gali impian kita. Kita beralamat di Jalan Teratai Semarapura Klot Klungkung ya. Itu teleponnya 0366211072. Websitenya adalah smp1semarapura.sch.id. Ini emailnya smp1semarapura@gmail.com. Ini email yang lama, sekarang ada akun yang domainnya gmail.com. Kita juga punya halaman ya, Facebook SMP 1 Semarapura. Jumlah murid sekarang anak-anak, jadi kalian, kita adalah sekolah yang punya warga yang paling besar ya anak-anak. Jadi kita punya warga yang paling besar. Jadi untuk tahun ini itu kelas 7-nya berjumlah 378. Jadi kita sekolah paling besar di Klungkung, paling banyak peminatnya. Nah, kemudian guru-guru kalian, nah itu jumlahnya dengan pegawai ya, jumlahnya 63 guru ya. Nah, dan beberapa sudah memasuki usia pensiun. Nah, ini Bapak perkenalkan. Nah, ini dari kepala sekolah. Ya, jadi Bapak sendiri. Nah, bisa ada. Kemudian yang terkait dengan kegiatan kesiswaan, OSIS, lomba-lomba, kemudian beasiswa. Nah, ini anak-anak akan difasilitasi oleh Ibu Ninengah Nuriasih ya. Beliau adalah Waka Kesiswaan. Kemudian berikutnya ada Bapak Droranus Iwayan Mastre. Jadi beliau adalah Waka Sarana dan Prasarana. Jadi nanti kalau anak-anak ada kekurangan meja kursi ya, perlu LCD proyektor, papan tulisnya rusak. Nah, silakan nanti anak-anak bisa menghubungi Pak Mastre ya. Kemudian yang terkait dengan hubungan kemasyarakatan, nah, jadi kegiatan pertemuan orang tua, ya. Kemudian nanti ada home visit, ini guru PPKN, ya. Nah itu Pak, perkenalkan tadi beberapa guru, ya ini kepala perpustakaan, anak. Kemudian tadi sudah sampai di PKN. Nah, ini guru bahasa Indonesia. Ya. Ini guru bahasa Indonesia. Nah, ini guru bahasa Inggris anak ya. Nah, guru bahasa Inggris kalian. Itu ada 6 orang ya. Masih muda-muda dan banyak yang berprestasi. Nah, ini berikutnya guru matematika. Ini ada 5 orang
Nah, ini guru IPA, IPS, ada 6 orang. Nanti kalian akan berkenalan langsung. Ini guru seni, budaya, ini guru olahraga, muatan lokal bahasa Bali, guru informatika, ya guru komputer dan prakarya. Ini guru bimbingan konseling. Nah, ini akan membimbing kalian, mengunjungi kalian ke rumah. Nah, ini adalah para pegawai, ya. Jadi para pegawai yang akan mendampingi kalian. Ini ada bidang keuangan. Ini Pak Dewo, ada operator dapodik. Nah, ini bendahara bos. Ada yang bertugas di lab. Ini satpam. Ada administrasi sarpras, kemudian kurikulum, kepegawaian, dan seterusnya. Nah, ini kondisi ruang kita ya. Jadi ruang kelas kita sudah bertambah, sekarang lagi 3 ya. Jadi sudah ada 26 ruangan. Ini pembiayaan. Nah, ini lomba-lomba yang sering kita ikuti. Mungkin sangat banyak anak-anak. Bapak menjelaskan. Jadi tugas kalian sekarang bagaimana kalian meningkatkan prestasi sekolah dan prestasi diri kalian. Ya. Kemudian ini adalah pendidikan keluarga. Jadi kalau tidak pandemi, kita biasanya mengadakan perayaan Hari Ibu di kelas saat pembagian raport, di mana anak-anak membawa bingkisan dari rumah atau mengadakan basar. Nah, ini kegiatan kita, kegiatan orang tua. Ini kegiatan-kegiatan pembelajaran di lab, jadi praktek di lab. Kemudian ada festival seni ya, kita mengadakan festival seni ya. Hari ini adalah daring, maka tidak bisa kita laksanakan. Nah, ini festival kita kemarin. Kemudian ini kegiatan rutin ya, ini kegiatan literasi kita. Jadi ada kita literasi pagi, ada kegiatan literasi bahasa Indonesia, sains, bahasa Bali, bahasa Inggris. Sehingga tiap pagi sebelum pelajaran mulai itu di panggung di sebelah timur dan di aula ada anak-anak yang tampil ya. Nah, itu beberapa kegiatan anak-anak. Anak-anak sudah sering mendengar bahwa saat ini program yang diusung oleh Pak Menteri itu adalah program Merdeka Belajar. Jadi program Merdeka Belajar ini sangat tepat diterapkan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang diidam-idamkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila, yang pertama bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah beriman dan bertakwa, berbineka global, mandiri, kreatif, gotong royong, dan bernalar kritis. Ya. Nah, untuk mendapatkan atau mewujudkan atau membentuk profil pelajar Pancasila, maka SMP 1 Semarapura akan melakukan tahapan belajar ya, yang disebut dengan Merdeka Belajar. Yang pertama adalah M-nya adalah mulai dari diri. Ya, anak-anak sudah di-share modul, itu wajib kalian download. Kalian harus pelajari lebih awal. Ya, kelas 7 mungkin bukunya menyusul nanti. Jadi mulai dari diri. Nah, itu mulai dari diri. Jadi mempelajari, mencari ilmu pengetahuan dari diri, bertanya pada diri sendiri ya. Bagaimana kita bertanya? Apa yang kamu inginkan ketika kamu mempelajari sesuatu? Dieksplorasi konsepnya, dicoba-coba ya, konsep yang diperoleh. Nah, kemudian nanti guru-guru akan hadir melalui Google Classroom atau melalui meeting, Zoom, ya, atau diskusi di grup WA.
Nah, itu sebagai bentuk ruang kolaborasi, kan? Nah, jadi ruang kolaborasi, nanti kalian berdiskusi dengan guru-guru dan teman-teman. Medianya apa yang digunakan? Jadi ada media Google Classroom. Yang paling sederhana ada grup WA. Jangan pernah anak-anak ketinggalan informasi di grup WA kelasnya. Ya, Pak Kepala Sekolah aja masuk semua grup kelas. HP-nya bergetar terus ya, karena ada 100 grup WA. Jadi grup kelas aja ada 32 ya. Nah, itu setiap detik ada chat yang masuk. Nah, setelah melakukan ruang kolaborasi, nanti Bapak Ibu guru kalian akan melakukan refleksi secara terbimbing. Jadi kalian merefleksikan apa yang telah kalian pelajari, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran, kemudian selanjutnya kalian akan mendemonstrasikan. Karena yang terpenting dari pembelajaran itu bukan hanya pemahaman konsep, tetapi bagaimana anak-anak bisa mendemonstrasikan apa yang kalian dapatkan. Hari ini tidak ada istilah belajar untuk ujian. Ujian nasional sudah tidak ada. Nah, hari ini adalah bagaimana impian kalian bisa kalian wujudkan dalam bentuk kompetensi-kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin ketika kalian berpikir dan bertindak. Itulah yang diharapkan, ada demonstrasi kontekstual sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan fasilitas, mungkin dengan cara menulis secara manual, fotonya dikirim, mungkin kalian bisa mengirim video, kemudian baru melakukan kegiatan elaborasi. Jadi elaborasi itu adalah bagaimana kita mendapatkan, mengelaborasikan, menggabungkan apa yang telah kalian dapat mulai dari diri, eksplorasi, ruang kolaborasi, refleksi, dan demonstrasi. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah belajar. Anak-anak wajib membuat namanya peta konsep. Ya, peta konsep itu bagan. Kalian buat bagan hubungan antar materi yang telah kalian pelajari. Dan terakhir, Bapak sudah minta guru-guru nanti kalian agar membuat aksi nyata yang terkait dengan apa yang kalian pelajari. Ya. Aksi nyatanya dalam bentuk apa? Ya, mungkin kalian mendokumentasikan kegiatan sehari-hari yang terkait dengan kehidupan, kegiatan praktek, ya. Kemudian kalian melakukan uji coba dan lain sebagainya. Nah, sehingga di dalam proses inilah semua potensi yang kalian miliki, ya, jadi potensi yang ada pada diri kalian, yakinlah bahwa kalian adalah anak yang pintar, karena Bapak meyakini bahwa sesungguhnya kalian adalah anak-anak yang juara. Ya, jangan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Jangan sampai ibumu, bapakmu hanya menanyakan hal-hal yang sepele. Seharusnya tidak ada pertanyaan dari ibumu, sudah mandi nak, sudah makan sayang. Itu kan pertanyaan yang tidak berbobot, pertanyaan yang tidak menggali. Seharusnya pertanyaannya lebih. Bapak berharap nanti Bapak ketika pertemuan, Bapak harap orang tuamu tidak ada lagi yang menanyakan sudah mandi, sudah makan, membangunkan kalian. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah orang-orang yang mandiri, ya, tidak lagi harus dibangunkan, tidak lagi disuruh makan, disuruh mandi, disuruh sembahyang, itu tidak lagi disuruh. Kemudian bernalar kritis. Setiap orang mampu bernalar kritis kalau dia mau berlatih dengan baik. Kemudian berbineka yang global.
Ya. Slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, hari ini kita diarahkan bagaimana kita akan menghadapi kehidupan dalam era globalisasi. Jadi era revolusi industri 4.0, di mana kita harus berhadapan dengan teknologi. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa menggunakan teknologi, atau kalian memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang negatif. Jadi bijaklah menggunakan teknologi. Kemudian kreatif. Jadi anak-anak SMP 1 adalah anak-anak yang benar-benar kreatif. Bapak selaku kepala sekolah, walaupun di masa pandemi saat ini kita membuka ruang kepada anak-anak untuk berkreatif. Nah, seperti kemarin di sekolah OSIS itu satu sekbid, membuat satu majalah dinding. Mungkin di anak kelas 7 ada yang berminat bergabung dalam gerakan menulis, ya, GMLS, gerakan menulis. Itu puisi kalian, karya kalian tuh bisa dibukukan, ya. Nanti bergabung, nanti Pak minta ketua OSIS-nya untuk mengundang kalian, sehingga kalian bisa punya karya, jadi punya buku. Mengapa penting kita punya karya, punya buku? Ya, ketika kita bukan anak raja, bukan anak presiden, bukan anak sultan, maka suatu saat kalau kita tidak menulis buku, maka kita akan hilang dalam peradaban ini. Ya, ketika anak menulis sebuah buku, mampu menuangkan ide-ide sederhana ke dalam sebuah buku, maka kalian tidak akan pernah hilang dalam sejarah kehidupan ini. Karena penulis-penulis buku terkenal seperti para penemu, ya, Socrates, Newton, dia terkenal karena bukunya, ya, bukan karena keturunannya, tapi karena karya-karyanya itulah dia menjadi orang yang dikenang oleh umat manusia sampai hari ini, sudah berabad-abad lamanya. Nah, inilah yang ingin Bapak sampaikan. Nah, oleh sebab itu, Bapak berharap kepada kalian di masa pandemi COVID-19 ini, ketika pemerintah menerapkan PPKM darurat, maka menjadi keharusan bagi kalian untuk menerapkan prokes, ya, protokol kesehatan. Tidak boleh tidak menerapkan prokes, ikuti petunjuk orang tua, jangan pernah berani kepada orang tua, ya, karena orang tua adalah orang terpenting dalam hidup kalian. Ibu kalian adalah orang yang utama dalam hidup kalian, ya, sehingga hormat kepada orang tua. Jadi doa orang tua itu adalah merupakan kata kunci kesuksesan seseorang. Nah, oleh sebab itu, mengakhiri di sesi pertama ini, anak-anak, sekali lagi mari kita gali impian kalian, ya, sampaikan kepada orang tua keinginan kalian itu seperti apa, dukungan apa yang diperlukan, ya, fasilitas apa yang perlu untuk mewujudkan impian kalian, apa yang telah kalian lakukan untuk mencapai impian itu, hal-hal apa yang harus ditinggalkan, ya, kebiasaan-kebiasaan apa yang harus ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan apa yang perlu ditingkatkan. Itu sampaikan kepada orang tua kalian, sehingga impian kalian itu bisa tumbuh, bisa berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang kalian miliki. Juga jangan malu-malu sampaikan kepada guru kalian, ya, berkomunikasi dengan wali kelas, dengan bapak kepala sekolah, ya. Jadi guru-guru kalian nanti akan semua mendampingi kalian
apapun permasalahannya disampaikan. Jangan takut ya. Kalau dikunjungi ke rumahnya jangan bersembunyi ya. Biasa. Jadi guru-guru kalian akan datang ke rumah kalian. Nah, jika kalian ada kendala, ada hambatan dalam belajar, keterbatasan fasilitas, karena B.J. Habibie mengatakan kesuksesan itu bukan milik orang pintar saja, ya. Kesuksesan itu adalah milik orang-orang yang mau berusaha dan belajar dengan keras. Nah, itu yang Pak sampaikan. Sekali lagi, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Semarapura. Refleksikan diri, buat aksi nyata, sampaikan kepada orang tua, jangan pernah malu ya, sama guru juga. Mungkin itu yang Pak sampaikan. Terima kasih. Hari ini sangat luar biasa, jadi bisa bertemu dengan anak-anak hebat, anak-anak milenial, 362 yang bergabung di grup. Ya. Semoga semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kita tidak akan lama di virtual ini untuk menghemat data kalian. Sebagai tugas agar kalian punya kegiatan kepada Bapak Ibu Wali kelas nanti agar mengumpulkan ya anak-anak membuat peta impian kalian ya, tuliskan cita-cita kalian, impian kalian itu apa ya, silakan catat ya. Impian kalian itu apa, cita-citanya apa, sudah. Kemudian apa yang harus kalian lakukan hari ini sampai 3 tahun ke depan. Misalnya kalau cita-citanya jadi dokter, apa yang akan saya lakukan mulai hari ini sampai dengan 3 tahun ke depan selama di SMP. Ya. Kemudian apa yang sudah saya lakukan. Bisa dicatat ya. Nah, dibuatkan petanya ya. Jadi cita impiannya apa yang sudah, apa yang akan kalian lakukan. Kemudian apa yang sudah dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, siapa yang harus mendukung ya, dukungan apa yang diperlukan, apakah kalau kalian perlu dukungan les, dukungan yang lain. Kemudian aksi nyata yang akan kalian lakukan selama 3 tahun ini. Ya, itu dibuat di rumah dalam bentuk peta konsep, bisa dibuat secara manual, kemudian dipoto dan dikirim kepada wali kelasnya. Atau dikirim ke wali kelas dulu ya. Atau kalian menggunakan mind map ya. Nah, itu bisa diinstal aplikasinya namanya Endro Mind Map. Itu ada peta konsep ya, sudah tinggal ngisi-ngisi kata-katanya. Nah, itu yang Bapak inginkan, sehingga sebentar setelah kegiatan pembukaan ini dan perkenalan profil sekolah, itu kalian di rumah Pak tugaskan membuat peta impian kalian. Ya, impiannya apa? 1, apa yang harus kalian lakukan mulai hari ini sampai 3 tahun ke depan. Kebiasaan apa yang sudah kalian lakukan, kebiasaan apa yang harus ditinggalkan, dukungan siapa yang perlu mendukung. Ya. Ada pertanyaan, anak? Nah, silakan kalau ada yang bertanya sebelum Bapak akhiri. Anak-anak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan yang bertanya. Bisa raise hand ini banyak yang raise hand. Ya. Anak-anak bisa raise hand di
Silakan, ini yang bertanya ya. Silakan anak-anak yang bertanya, silakan aktifkan mic-nya. Apa perlu Bapak sebutkan? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Pak, ya. kapan di-store tugasnya? Oh gitu, tugasnya. Dewo Ayu Praba ya. Nah, tugasnya ya paling lambat di setor hari Sabtu ya. Oh ya, Pak. Sebentar harus dibuat. Tugas apa, Pak? Izin bertanya, Pak. Ya satu-satu. Bapak ini kan. Siapa dulu nih? Bid Astro. Saya, Pak, izin bertanya. Ya. Jika saya memiliki 3 cita-cita, apakah saya harus membuat 3 mind map? Jangan diangkat gininya. Ulangi. Dari butuh. Pak. Ulangi satu persatu ya. Pak. Ya, Akbar tidak menjawab. Yang lain silakan yang lain. Ayo silakan. Nah, mungkin untuk besok tugasnya tidak peta konsep. Hari ini dari Pak Kepala minta kalian membuat peta konsep menggali impian. Ya, silakan dibuat judulnya. Jadi menggali impian bersama SMP 1 Semarapura. Nah, untuk besok itu sesuai dengan jadwal. Ya. Ada lagi yang bertanya? Nah, nanti kalian bisa bertanya di WA ya atau Japri. Bapak kan sudah tahu nomor WA-nya Pak Kepala ya. Nah, sekarang di akhir kita akan foto bersama dulu. Pak Dewa, hostnya Pak Dewa Nyana. Halo. Silakan anak-anak aktifkan videonya semua ya. Aktifkan videonya semua. Kita jempol dua tangan ya, 2 jempol jadi acungkan semuanya. Mulai dari halaman 1 ini ya. Sudah Pak Dewa? Halaman 1 Pak Dewa. Nah, silakan diambil gambarnya. Ya, berikutnya halaman 2. Jadi yang di halaman 2, Bu Mar. Diacungkan 2 jempol Bu Mar. Ya, jadi Bu Wali yang sudah hadir, ya, semuanya angkat tangannya. Ya, Bu Rita. Ya, salam sehat semua. Ayo, Dayu Anindya, angkat tangannya. Acungkan jempol. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Halaman 3 yang videonya masih off. Nah, silakan diaktifkan kameranya. Nah, Danuarta, oke, kita anculkan 2 tangan. Komang Rama Arisa Putra, mana? Ya. Oke, salam sehat, semangat belajar ya. Semoga semuanya jadi anak-anak yang hebat. Berikutnya halaman 4. Nah, silakan acungkan tangannya semua. Gede Dharma, acungkan tangannya. Ya, acungkan 2 jempol. Komang Yuda Yoga Yudhistira. Ayo. Nah, Dian Maharani. Ya, semangat ya. Jangan pagi-pagi sudah bertopang dagu ya. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, acungkan tangannya. Ayo. Ada yang videonya belum? Ya, 2 jempol. Oke, kita lanjut halaman selanjutnya. Acungkan tangannya 2 jempol yang berada di halaman 6 ya, di monitor Bapak. Oke, terima kasih. Halaman 7. Ya, semangat semuanya.